kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, bentuk-bentuk pecahan. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Ada di halaman 19 sampai dengan 28. Ini materi bab 1 bilangan pecahan. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Perlu anak-anak ketahui bentuk-bentuk pecahan yang akan kita bahas, utamanya untuk anak-anak yang kelas 4. Yang pertama adalah pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Ayo mengamati anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah menemukan bilangan pecahan. Kita lanjutkan ke materi pengamatan yang pertama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Tampak ada gambar apel. Dayu membeli apel setengah kilogram. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kilogram. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Pada bacaan ini tampak ada dua bilangan pecahan. Di sini ada bilangan pecahan setengah dan juga ada bilangan pecahan 3/4. Bilangan pecahan setengah dan 3/4 ini disebut dengan bilangan pecahan biasa. Lanjut ke pengamatan kedua anak-anak. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Tampak pada gambar di sini adalah gambar pasar tradisional anak-anak yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang bombay dan lain-lain. Di sini, Ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1,5 kg, bawang putih 1/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanja Ibu? Tampak pada bacaan ini anak-anak ada bilangan pecahan 1,5. Di sini ada bilangan bulat 1 dan ada pecahan setengah. Ini disebut dengan bilangan pecahan campuran. Lanjut ke pengamatan ketiga anak-anak. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Tampak pada gambar ada buah markisa anak-anak. Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Penulisan kata sirup ini seharusnya sirop anak-anak. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa sebesar 1,4 kg. Tampak pada bacaan ini, di sini ada pecahan desimal anak-anak. Di sini 4,5 merupakan bilangan pecahan desimal, 1,4 di sini juga merupakan bilangan pecahan desimal. Pengamatan keempat, perhatikan gambar dan bacaan berikut. Tampak pada gambar di sini adalah toko sepatu yang menjual sepatu dengan diskon sebesar 70%. Hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50% ditambah 30%, 50%, 30%, 20% ditambah 20%, 20% dan 10%. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemukan pecahan dalam bentuk persen. Baik, Ibu lanjut membahas mulai dari pecahan biasa anak-anak yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Contoh bentuk pecahan biasa adalah 3/4 dan 7/3.
Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni atau sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ini contohnya, 1/2 dan 5/8. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. 1 lebih kecil dari 2, sehingga di sini disebut pecahan murni. Selanjutnya 5/8. Pembilangnya 5, penyebutnya 8. 5 lebih kecil daripada 8, sehingga 5/8 disebut pecahan murni atau pecahan sejati. Selanjutnya pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 7/2 dan 11/8. 11 pembilang, 8 di sini penyebut. Pembilangnya 11 lebih besar daripada 8, sehingga 11/8 disebut pecahan tidak murni. Lanjut ke materi yang kedua, anak-anak, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan murni. Contoh pecahan campuran adalah 5 1/4 dan 17 3/5. Di sini kita amati 5 di sini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya 1/4 di sini merupakan bilangan murni. Demikian juga dengan pecahan campuran 17 3/5. 17 bilangan bulat, 3/5 ini pecahan murni. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Ini dapat diartikan bahwa suatu pecahan tidak murni bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ibu beri contohnya, anak-anak. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 17/3. Penyelesaiannya 17/3 sama artinya dengan 17 dibagi 3. Baik, di sini Ibu memberi contoh dalam bentuk pembagian bersusun, anak-anak. 17 dibagi 3. 3 dikali 5 di sini hasilnya adalah 15. Di sini kita kurangkan 7 dikurang 5 sisa 2. Bersisa 2 ini bisa, kalau Ibu cara mudahnya Ibu taruh di atas, Ibu naikkan ke atas 2/3 di sini. Hasilnya adalah dalam bentuk pecahan campuran 5 2/3. 17 dibagi 3 sama dengan 5, sisa 2. Jadi bentuk pecahan campuran dari 17/3 adalah 5 2/3. Selanjutnya, bentuk pecahan campuran bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, ubahlah pecahan 3 2/5 ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini penyelesaiannya. 3 2/5. Ini Ibu beri kunci, caranya dikali ditambah. Caranya 3 dikali dengan 5. 3 di sini dikali dengan 5, selanjutnya ditambah 2 yang ada di atas di sini, pembilang di sini, per 5. 3 dikali 5, 15, ditambah 2, 17. Sama dengan 17/5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3 2/5 adalah 17/5. Lanjut ke bentuk pecahan yang ketiga, anak-anak, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal yaitu 0,5 dan 1,47. Pecahan desimal 0,5. Angka 5 di sini nih berada pada tempat per sepuluhan. Selanjutnya pecahan desimal 1,47. Angka 1 berada pada tempat satuan, angka 4 pada tempat persepuluhan, dan angka 7 pada tempat perseratusan. Selanjutnya, Ibu bahas cara membaca pecahan desimal. Untuk yang A,
0 penulisannya 0,15, ini dibaca 0,15 atau 15/100. Perlu anak-anak ketahui kalau ada dua angka di belakang koma, ini artinya per 100. Satunya pada tempat persepuluhan, 5 pada tempat perseratusan. Jangan sampai membacanya 0,15, ini salah. Yang B, 1,25 dibaca 1,25 atau 125/100. Kita amati di sini ada dua angka di belakang koma, berarti per 100. Selanjutnya satuannya ada 1, jadi membacanya 1,25. Jangan sampai 1,25, salah. Lanjut yang C, 0,225 dibaca 0,225 atau 225/1000. Kita amati di sini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Ini berarti per 1000. Bentuk pecahan desimal dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini contohnya. Ubahlah pecahan desimal 0,5 ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini penyelesaiannya. 0,5 ini sama dengan kalau kita ubah ke pecahan biasa anak-anak. 5 kita tulis terlebih dahulu di sini 5. Selanjutnya per. Kalau satu angka di belakang koma, ini berarti per 10. Menjadi pecahan 5/10. Selanjutnya dalam mengubah ke bentuk pecahan biasa, ini kita mengubahnya ke bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. 5/10 masih bisa kita sederhanakan. Caranya, keduanya ini bisa dibagi dengan bilangan prima 5 anak-anak. Maka pembilang kita bagi 5, penyebut juga kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Ini sama dengan 1/2 atau setengah. Jadi, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,5 adalah setengah. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah setengah. Bentuk pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Contohnya, ubahlah pecahan 1/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Ibu bahas penyelesaiannya anak-anak. Di sini pecahan 1/4. Pecahan desimal artinya per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kalau 4 ini kita jadikan 10, ini tidak bisa anak-anak. Maka bisanya ini dikalikan di per 100 dijadikan 100 anak-anak. Maka 4 harus kita jadikan 100 di sini. Kalau dijadikan 10 tidak bisa. Maka ini 4 dikali 25 menjadi 100. Pembilangnya tadi adalah 1. Kalau penyebutnya kita kali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. Sekarang menjadi pecahan 25/100. Cara mengubah menjadi pecahan desimal caranya seperti ini. Kita tulis dulu angka 25 seperti ini. 25 kita tulis dulu. Nih. Selanjutnya pada penyebut ini ada 0 berapa? Kita hitung. 1, 2. Nih, ada 2 angka. Berarti kita bergeser 2 langkah ke kiri. Nih 2 angka ke kiri baru tanda koma. 1, 2. Nih baru tanda koma. Di depan tanda koma ini diberi angka 0. Hasilnya adalah 0,25. Jadi bentuk pecahan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Ibu bahas bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen anak-anak. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. 0/0 seperti ini. Ini adalah lambang persen.
Contoh bilangan persen yaitu 8% dan 70%. 8% artinya 8 per 100 dibaca 8%. Bentuk persen dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, ubahlah 20% ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini ibu memberi penyelesaian dengan cara panjang. Kalau cara pendeknya, ini cara cepatnya seperti ini. Cara cepatnya ibu tuliskan di sini. 20% ini sama dengan 20 per 100. Selanjutnya, ini atas bawah karena bisa dibagi dengan 20, ini kita bagi 20 anak-anak. Ini kita bagi 20. 20 dibagi 21 per 100 dibagi 25. Ini bentuk pecahan paling sederhananya adalah 1/5. Ini kalau cara cepat. Kalau anak-anak masih belum bisa cara cepat, anak-anak bisa membagi cara panjang seperti ibu. 20% sama dengan 20 per 100. Karena 20 dan 100 merupakan bilangan genap, kita bagi atas bawah dengan bilangan prima 2. 20 dibagi 2, 10. 100 dibagi 2, 50. Keduanya masih genap, pembilang dan penyebutnya kita bagi 2 lagi. 10 dibagi 2, 5. 50 dibagi 2, 25. 5 per 25. Atas bawah bisa dibagi dengan bilangan prima 5. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/5. Sama dengan cara cepatnya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Bentuk pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk persen. Contohnya, ubahlah setengah ke dalam bentuk persen. Setengah adalah bilangan pecahan biasa anak-anak. Ini setengah sama dengan. Ini penyebutnya 2. Karena diubah ke dalam bentuk persen, maka harus kita ubah ke dalam bentuk per 100 di sini. 2 akan menjadi 100 harus dikali 50. Maka pembilangnya 1 di sini harus dikalikan 50. 1 dikali 50 sama dengan 50. Per 2 dikali 50 sama dengan 100. Hasilnya adalah 50 per 100. 50 per 100 ini sama dengan 50%. Jadi bentuk persen dari setengah adalah 50%. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.